Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Pada pertemuan kali ini kita akan kuliah pengantar ekonomi dengan topik pembicaraan adalah struktur pasar. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Apa itu struktur pasar? Pasar adalah tempat atau sistem di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk bertukar barang, jasa, atau sumber daya. Ini bisa berupa lokasi fisik seperti pasar atau platform virtual seperti pasar online. Pasar memfasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual, memungkinkan transaksi. Struktur pasar mengacu pada karakteristik organisasi suatu pasar. Ini pada dasarnya mendefinisikan bagaimana pasar diatur dan dioperasikan. Memahami konsep pasar sangatlah penting, karena menentukan tingkat persaingan dalam suatu pasar yang pada gilirannya mempengaruhi harga, diferensiasi produk, dan dinamika pasar secara keseluruhan. Kemudian faktor struktur pasar, penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi klasifikasi struktur pasar dan bagaimana faktor-faktor ini dapat berdampak pada lingkungan ekonomi, tempat pembeli dan penjual beroperasi. Hal ini karena pada ekonom mempertimbangkan masing-masing faktor tersebut secara individual sebelum mengklasifikasikan suatu pasar. Memahami setiap elemen adalah kunci untuk mengkategorikan struktur pasar secara akurat. Dilansir dari Indit, berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar. Faktor pertama adalah harga produk. Harga suatu produk mempengaruhi klasifikasi suatu pasar dan strukturnya, karena tingkat persaingan dalam suatu pasar menentukan harga suatu produk. Di beberapa jenis pasar, satu perusahaan dapat menetapkan harga suatu produk, sementara di pasar lain, persaingan yang sehat mendorong harga produk ke titik keseimbangan. Harga produk adalah salah satu cara bagaimana struktur mempengaruhi konsumen. Faktor yang kedua adalah jumlah perusahaan. Pertimbangan penting lainnya ketika mengklasifikasikan struktur pasar adalah berapa banyak perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Di beberapa jenis pasar, terdapat banyak perusahaan berbeda yang beroperasi, sehingga menciptakan tingkat persaingan yang tinggi dan mengurangi hambatan masuk. Di negara lain, hanya satu atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar, sehingga mempengaruhi harga produk dan mempersulit perusahaan yang kurang mapan untuk bersaing. Faktor yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk mengacu pada seberapa unit produk tersebut dalam pasar tertentu. Di pasar dengan diferensiasi produk yang tinggi, sulit bagi perusahaan untuk meniru produk karena mereka mungkin tidak dapat menemukan pemasok yang dapat menyediakan fitur unik yang sama kepada mereka. Hal ini berarti lebih mudah
bagi perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar dan kekuatan harga mereka, dan akan lebih sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar tanpa nilai jual yang unik. Faktor yang keempat adalah hambatan untuk masuk dan keluar. Hambatan masuk dan keluar menggambarkan elemen yang dapat mempersulit perusahaan untuk masuk atau keluar dari suatu pasar. Misalnya, biaya awal yang tinggi dapat menjadi hambatan untuk masuk. Sementara kontrak eksklusif antara pemasok dan pembeli dapat menjadi hambatan untuk keluar. Hambatan-hambatan ini membatasi jumlah perusahaan yang dapat bersaing di suatu pasar, yang mempengaruhi tingkat persaingan, dan oleh karena itu juga mempengaruhi struktur pasar. Faktor berikutnya adalah jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan yang membeli produk dan jasa dalam suatu pasar juga mempengaruhi strukturnya. Di pasar dengan jumlah pelanggan yang besar, perusahaan bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar. Hal ini menurunkan harga dan meningkatkan tingkat persaingan perusahaan. Perusahaan biasanya dapat mengenakan biaya lebih banyak untuk produk mereka di pasar dengan lebih sedikit pelanggan karena persaingan yang lebih sedikit untuk menurunkan harga. Artinya kalau jumlah pelanggannya banyak sementara suppliernya sedikit, maka ini bisa akan mempengaruhi jenis struktur pasar yang terbentuk. Kemudian faktor berikutnya adalah permintaan pasar. Salah satu faktor terakhir yang dipertimbangkan para ekonom ketika mengklasifikasikan struktur adalah tingkat permintaan di pasar. Di pasar dengan tingkat permintaan yang tinggi, perusahaan dapat menjual lebih banyak produk dan karenanya menghasilkan lebih banyak pendapatan. Hal ini memberikan perusahaan lebih banyak kekuatan dalam hal menetapkan harga dan mempengaruhi daya saing pasar. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya mengenai identifikasi struktur pasar. Mengidentifikasi struktur pasar yang benar sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh dunia usaha dan pembuat kebijakan. Inilah alasannya. Yang pertama, alasannya adalah mengenai strategi penetapan harga. Struktur pasar yang berbeda memerlukan strategi penetapan harga yang berbeda. Misalnya, dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan harus menerima harga yang berlaku yang ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Sementara, perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli atau oligopolistik memiliki kendali lebih besar atas keputusan penetapan harga. Kemudian analisis persaingan. Memahami tingkat persaingan membantu bisnis menganalisis posisi kompetitif mereka di pasar dan merancang strategi yang tepat. Berikutnya mengenai kebijakan peraturan. Pembuat kebijakan perlu mengidentifikasi struktur pasar yang ada secara akurat
untuk menentukan apakah diperlukan intervensi peraturan untuk mendorong persaingan yang sehat atau melindungi kepentingan konsumen. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis struktur pasar. Dalam dunia perekonomian, pasar hadir dalam berbagai bentuk. Mari kita jelajahi tipe-tipe utama dan dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masing-masing tipe. Seorang ekonom namanya Thakur menjelaskan ada 5 jenis struktur pasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna, terdapat banyak perusahaan kecuali yang menjual produk serupa. Maksudnya banyak perusahaan kecil yang menjual produk serupa. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar. Artinya, bisnis baru dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar jika mereka memilih untuk melakukannya. Karena terdapat banyak penjual yang menawarkan barang yang sama, persaingan menjadi ketat dan harga cenderung turun. Ini penjelasannya secara kurva. Perhatikan bahwa persaingan sempurna adalah suatu hipotesis yang tidak mungkin terjadi di pasar. Jadi konsep pasar persaingan sempurna ini lebih kepada teoritis ya, tapi jarang sekali bisa terjadi dalam situasi yang real. Namun persaingan sempurna digunakan sebagai dasar untuk membandingkan dengan bentuk struktur pasar lainnya. Artinya kalau dalam pasar real atau pasar fisik seperti halnya supermarket dan sebagainya ini mungkin akan sulit terjadi. Tapi dalam kondisi era seperti sekarang di mana pasar secara online sudah banyak terbentuk, marketplace banyak terbentuk, ini memungkinkan untuk jenis pasar sempurna ini menjadi kenyataan dalam pasar secara online. Kita lihat di sini dalam pasar sempurna, kita lihat di tabel bahwa antara kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan ini sama kuat. Artinya, yang menawarkan barang juga banyak, karena perusahaan-perusahaan kecil juga bisa masuk. Sedangkan yang meminta atau permintaannya juga banyak karena barang ini dibutuhkan. Sehingga muncul namanya pasar persaingan sempurna ini. Dampaknya adalah bahwa konsumen maupun produsen sama-sama tidak bisa menentukan harga seenaknya. Karena benar-benar akan dibentuk oleh persaingan di pasar. Yang kedua, jenis pasar yang kedua adalah pasar monopoli. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan mendominasi seluruh pasar tanpa ada pengganti atau pesaing terdekat. Artinya mereka mempunyai kendali penuh atas harga dan pasokan. Tanpa persaingan, monopoli kadang-kadang dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan menetapkan harga yang lebih tinggi atau menyediakan produk atau jasa dengan kualitas yang lebih rendah. Di dalam pasar monopoli ini ada jenis yang lebih spesifik lagi, yaitu monopoli alami. Monopoli alami adalah situasi di mana satu perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa secara efisien dengan biaya lebih rendah dibandingkan beberapa perusahaan karena skala ekonomi. Contoh klasik dari monopoli alami adalah penyediaan listrik.
Di banyak negara, seringkali hanya ada satu penyedia listrik besar yang melayani seluruh penduduknya. Hal ini karena infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan mendistribusikan listrik sangatlah mahal dan kompleks. Membangun beberapa jaringan listrik yang bersaing akan menjadi tidak efisien dan mahal. Oleh karena itu, lebih masuk akal untuk memiliki satu perusahaan yang dapat memanfaatkan skala ekonomi dan menyediakan listrik dengan biaya rendah kepada konsumen. Monopoli alami ini memastikan bahwa listrik dapat diakses secara luas dan terjangkau oleh masyarakat umum. Ini adalah karakteristik pasar persaingan monopolistiknya, di mana produsen atau penjual memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan permintaan. Artinya, kenapa kekuatan itu terjadi? Karena sedikitnya jumlah produsen atau sedikitnya jumlah pihak yang menawarkan produk tersebut, sedangkan produk tersebut sangat dibutuhkan oleh banyak konsumen. Tadi dicontohkan listrik ya. Meskipun sekarang sudah banyak juga dijual panel-panel listrik, sehingga orang-orang tidak perlu harus berlangganan ke PLN, bisa mandiri menggunakan panel listrik surya. Tapi itu belum menjadi populer. Kemudian jenis struktur pasar yang ketiga adalah oligopoli. Oligopoli terjadi ketika hanya sedikit perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Jadi kalau monopoli itu biasanya tunggal, kalau oligopoli ini ada beberapa perusahaan tapi relatif lebih sedikit, masih sedikit ya dibandingkan dengan pembelinya. Perusahaan-perusahaan ini seringkali mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penetapan harga dan keputusan dalam industri. Karena saling ketergantungan di antara perusahaan-perusahaan ini, tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap perusahaan lain. Nanti di belakang akan kita berikan contoh-contohnya. Ya. Ini adalah contoh kurva atau grafik dari pasar oligopoli. Ya. Jenis struktur pasar yang keempat adalah duopoli. Duopoli merupakan struktur pasar di mana hanya terdapat dua perusahaan dominan yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Perusahaan-perusahaan ini seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap harga dan persaingan di pasar. Ini sebelah kanan adalah contoh grafik dari duopoli, di mana hanya ada dua perusahaan penyedia produk atau jasa, sedangkan permintaan cukup besar. Jenis yang kelima adalah pasar monopsoni. Monopsoni adalah struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli untuk produk atau layanan tertentu, sehingga memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan harga dan mendikte persyaratan kepada pemasok. Ini adalah kebalikan dari monopoli ya. Monopsoni ini adalah kebalikan dari monopoli. Contoh monopsoni di dunia nyata adalah ketika sebuah perusahaan besar menjadi satu-satunya pembeli produk tertentu dari pemasok. Hal ini memberikan perusahaan kekuasaan untuk mendikte syarat dan harga kepada pemasok. Karena mereka tidak punya pilihan lain untuk menjual produknya.
korporasi dapat menggunakan keuntungan ini untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah dan persyaratan yang menguntungkan, yang pada akhirnya menguntungkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan pemasok. Ini contoh real mungkin kalau teman-teman melihat perkebunan sawit ya, perkebunan sawit di luar Jawa, di mana di satu kawasan hanya ada satu pabrik pengolahan sawit. Sementara petani sawit tersebar banyak di sekitar pabrik tersebut. Maka petani sawit mau tidak mau harus menjual kepada pabrik tersebut. Sehingga pihak pabrik atau pihak pembeli ini bisa memainkan harga kepada para pemasok. Ini contoh realnya. Di sebelah kanan adalah gambar kurvanya atau grafiknya ya, untuk pasar model monopsoni. Sekarang kita melihat perbedaan monopoli dengan persaingan monopolistik. Monopoli berbeda dari persaingan monopolistik dalam hal struktur pasar. Monopoli dicirikan oleh satu perusahaan yang mendominasi pasar dan memiliki kendali penuh atas pasokan dan harga suatu produk. Sebaliknya, persaingan monopolistik melibatkan banyak perusahaan yang menjual produk yang terdiferensiasi, sehingga menyebabkan lebih banyak persaingan dan berkurangnya kendali atas harga. Dan kita lihat contoh-contohnya yang masing-masing jenis pasar. Contoh yang pertama adalah pasar petani sayur mayur lokal. Ya, jadi ini adalah contoh untuk pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar petani sayur mayur lokal. Dalam beberapa kasus di daerah pedesaan, terdapat pasar lokal, di mana beberapa petani menawarkan sayur mayur dengan karakteristik yang hampir sama. Mereka tidak memiliki kontrol signifikan atas harga karena banyaknya penjual yang menawarkan produk yang serupa. Dalam kondisi ini, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini seperti kita sudah bahas di awal, bahwa pembentukan harga ini benar-benar dari mekanisme pasar. Tidak bisa masing-masing, yaitu antara pembeli dan penjual untuk menentukan harganya semau mereka. Contoh pasar persaingan sempurna yang kedua adalah pasar barang elektronik di platform online. Di platform online yang memfasilitasi penjualan barang elektronik, ada banyak penjual yang menawarkan produk-produk dengan spesifikasi yang serupa. Misalnya penjual smartphone atau laptop. Harga-harga ini ditentukan oleh persaingan di antara banyak penjual yang memiliki produk yang serupa. Konsumen dapat memilih di antara berbagai penawaran yang ada tanpa ada satu penjual pun yang memiliki pengaruh signifikan atas harga pasar. Seperti saya sampaikan di depan bahwa contoh konkret pasar persaingan sempurna yang bisa terjadi adalah pada pasar online. Kemudian contoh yang berikutnya adalah untuk pasar monopoli. Salah satu contoh pasar monopoli yang pernah ada di Indonesia adalah pada sektor perminyakan. Sebelum adanya deregulasi dalam industri ini, badan usaha milik negara atau BUMN seperti Pertamina memiliki kendali penuh atas produksi, distribusi, dan penjualan produk-produk minyak di dalam negeri.
Pertamina pada waktu itu merupakan entitas tunggal yang memiliki kekuatan monopoli dalam industri minyak dan gas di Indonesia. Meskipun sekarang situasinya telah berubah dengan masuknya lebih banyak pemain di industri ini, namun pada masa lalu Pertamina merupakan contoh yang cukup jelas dari pasar monopoli di Indonesia. Pada masa itu, kehadiran tunggal Pertamina dalam industri minyak memberikan mereka kekuatan besar untuk mengontrol harga dan pasokan minyak di dalam negeri. Seperti rekan-rekan ketahui, mungkin saat ini meskipun baru di kota-kota besar, perusahaan minyak asing sudah boleh masuk ke Indonesia untuk menjual secara langsung kepada konsumen. Seperti di Jakarta, Surabaya, mungkin Semarang, atau mungkin Ujung Pandang, Medan, ya, Manado, dan sebagainya. Itu mungkin sudah bisa teman-teman lihat banyak SPBU non-Pertamina. Mungkin dari negara tetangga seperti Petronas juga sudah masuk, ada Total, ada Mobil Oil, dan sebagainya itu sudah masuk. Jadi untuk kondisi sekarang, Pertamina sudah tidak lagi menjadi monopoli meskipun baru di kota-kota besar. Contoh lain dulu ada namanya Telkom. Telkom dulu adalah monopoli di bidang jasa telekomunikasi atau telepon. Sebelum adanya HP dan sebelum adanya yang lain-lain. Tapi saat ini Telkom menjadi sangat lemah posisinya karena regulasi komunikasi di Indonesia memungkinkan adanya perusahaan-perusahaan penyedia jasa telepon dalam bentuk handphone. Nah, ini yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah contoh pasar oligopoli. Salah satu contoh pasar oligopoli yang terdapat di Indonesia adalah industri telekomunikasi. Nah, ini tadi yang barusan kita bahas. Di Indonesia, industri ini didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar yang signifikan. Beberapa operator besar seperti Telkomsel, XL, Axiata, Indosat Ooredoo, dan beberapa lainnya mengendalikan sebagian besar pasar telekomunikasi di Indonesia. Dalam situasi oligopoli, terdapat beberapa perusahaan yang berkompetisi satu sama lain, namun jumlahnya terbatas. Karena sedikitnya persaingan utama atau pesaing utama, keputusan yang diambil oleh salah satu perusahaan bisa berdampak langsung pada pasar dan persaingan. Dalam kasus industri telekomunikasi, keputusan harga, paket layanan, promosi, dan inovasi teknologi yang diambil oleh beberapa perusahaan besar ini dapat berpengaruh langsung pada pengguna dan arah pasar telekomunikasi di Indonesia. Jadi sektor telekomunikasi ini dulunya monopoli, sekarang sudah bergeser menjadi oligopoli. Contoh pasar duopoli. Salah satu contoh pasar duopoli di Indonesia adalah industri maskapai penerbangan. Dalam industri ini terdapat dua perusahaan besar yang mendominasi pangsa pasar, yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air Group, termasuk Lion Air, Wings Air, Badix Air, dan SpaceJet. Dalam situasi duopoli, terdapat dua perusahaan yang memiliki kekuatan signifikan dan dalam mengendalikan pasar. Kedua perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam menarik penumpang dengan berbagai strategi, termasuk harga, rute penerbangan, kenyamanan, dan layanan. Keputusan yang diambil oleh Garuda dan Lion Air Group bisa memiliki dampak besar
terhadap persaingan di industri penerbangan di Indonesia dan keputusan yang diterima oleh konsumen. Itu adalah contoh pasar duopoli. Berikutnya adalah contoh pasar monopsoni. Salah satu contoh pasar monopsoni di Indonesia adalah dalam industri kelapa sawit. Seperti tadi saya sampaikan ya. Dalam banyak kasus terdapat beberapa perusahaan besar yang menjadi pembeli utama atau satu-satunya pembeli dari para petani kelapa sawit di berbagai daerah. Perusahaan-perusahaan besar pengolahan kelapa sawit sering memiliki posisi monopsoni di mana mereka adalah satu-satunya atau memiliki pengaruh dominan sebagai pembeli bagi petani kelapa sawit di sekitar area pabrik pengolahan. Hal ini memberikan kekuatan besar kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk menentukan harga pembelian kelapa sawit dari para petani, sehingga petani mungkin terbatas dalam menegosiasikan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka. Setelah melihat contoh-contoh tadi, kita selanjutnya akan membahas bagaimana pasar bekerja. Untuk memahami berbagai jenis pasar, pertama-tama penting untuk memahami bagaimana pasar berfungsi. Pasar berfungsi sebagai platform pertukaran barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Interaksi kedua pihak ini mendorong aktivitas perekonomian dan berperan penting dalam menentukan kinerja pasar. Selanjutnya kita lihat, yang pertama adalah kekuatan penawaran dan permintaan. Kekuatan penawaran dan permintaan merupakan pendorong utama dalam pasar yang kompetitif. Kekuatan-kekuatan ini mempengaruhi harga yang bertindak sebagai sinyal yang mengalokasikan sumber daya secara efisien di pasar yang berfungsi dengan baik. Ketika permintaan terhadap suatu produk atau jasa tinggi, tetapi pasokan terbatas, harga cenderung naik. Sebaliknya, ketika pasokan melebihi permintaan, harga biasanya turun. Yang kedua adalah alokasi sumber daya yang efisien. Mekanisme penetapan harga membantu memastikan alokasi sumber daya yang efisien di seluruh pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak pembeli dan penjual tanpa satu entitas pun yang dapat mengendalikan harga, persaingan mendorong perusahaan untuk memproduksi barang dengan biaya serendah mungkin. Hal ini menyebabkan harga yang lebih rendah bagi konsumen dan mendorong dunia usaha untuk berinovasi dan meningkatkan produk mereka, artinya meningkatkan kualitas ya. Dan yang ketiga adalah peran pembeli dan penjual. Pembeli memainkan peran penting dalam membentuk pasar dengan mengekspresikan preferensi mereka melalui keputusan pembelian. Permintaan mereka terhadap barang atau jasa tertentu mempengaruhi apa yang diproduksi dan ditawarkan oleh bisnis di pasar. Di sisi lain, penjual menentukan sisi penawaran dengan memproduksi barang atau menyediakan jasa berdasarkan permintaan konsumen. Itu adalah
bekerjanya pasar, secara otomatis dia akan terus berubah mengikuti kondisi ataupun situasi yang terjadi di pasar. Saya kira demikian apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Semoga apa yang kita bahas ini bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Untuk mahasiswa Politeknik Kesulian, silahkan berkomentar pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.